Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad akhrajana talhija fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin min sihabil jahil. Hatta badat lahum samusul ma'arifah ra'u qadratiha inkasifat. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Zaini sebagai imam kita, kemudian bapak-bapak pengurus beserta jajaran Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir, insyaallah kita semuanya selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara nikmat yang terbesar, di antara nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada kita manusia ini adalah nikmat iman dan hidayah. Kenapa nikmat iman dan hidayah itu adalah nikmat yang paling besar? Karena nikmat iman dan hidayah itu seperti magnet. Jikalau seorang hamba memiliki keimanan yang sempurna dalam dirinya, lalu dengan iman itu dia selalu ikuti hidayah Allah, maka nikmat hidayah tadi akan seperti magnet yang akan menarik nikmat-nikmat yang lain ke dalam hidupnya. Wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang hidupnya selalu ikut hidayah Allah, petunjuk Allah, maka la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Walahum yahzanun, dan mereka tak pernah ada rasa khawatir. Kenapa seperti itu? Karena orang yang selalu ikut petunjuk Allah, hidupnya pasti selalu bersandar kepada Allah. Itulah ilmu pertama yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna bismillah? Bismillah itu maknanya adalah hidup yang selalu bersandar kepada Allah. Kalau setiap aktivitas yang kita lakukan selalu kita sandarkan kepada Allah, apapun yang kita lakukan tak pernah kita lupa untuk menyerahkan semua urusan ini kepada Allah, maka orang yang hatinya bismillah tadi akan mendapatkan karunia dari Allah. Karunia itu adalah Ar-Rahmanur Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Segala anugerah. Kata ulama tafsir Ibnu Katsir mengatakan segala anugerah Allah yang berkaitan dengan dunia itu namanya Rahman. Rezeki diluaskan Allah. Punya istri setia kepada suami, suami penyayang kepada istri. Punya anak mudah dididik, mudah diatur, tak melawan kepada orang tua. Badan sehat walafiat, rezeki murah, harta murah, segala yang dia inginkan yang berhubungan dengan dunia itu dimudahkan oleh Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Orang yang bersandar hidupnya mutlak kepada Allah, tidak hanya Allah berikan Rahman, tetapi juga Allah berikan Rahim. Rahim itu anugerah Allah, tetapi berkaitan dengan akhiratnya. Tidak hanya hatinya yang lapang, tidak hanya pikirannya yang
lapang, tidak hanya rezekinya yang lapang, tidak hanya anaknya yang mudah diatur, tidak hanya istrinya yang mudah dididik, tetapi dia pun menjadi orang yang ketika beribadah kepada Allah merasakan nikmatnya ibadah itu. Kesibukan dunianya tidak membuat dia lupa dengan akhiratnya. Berarti orang kalau sudah mendapatkan ini berarti bismillahnya sudah benar. Tetapi kalau dunianya masih mengganggu, pikirannya sering kacau, hatinya sering kacau, ekonominya sering kacau, keluarganya sering kacau, pokoknya persoalan dunia masih mengganggu di dalam hidup. Kata ulama mufassir, bismillah kita nggak lurus, nggak benar. Karena bismillah itu pasangannya adalah Rahmanur Rahim. Orang yang benar bismillahnya, benar persandarannya kepada Allah, akan mendapatkan anugerah yang berkaitan dengan dunianya dan akan mendapatkan anugerah yang berkaitan dengan akhiratnya. Siapa orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang dalam hidup sadar akan eksistensi diri kita ini diciptakan Allah untuk apa? Kita diciptakan Allah untuk apa? Diciptakan Allah kita adalah untuk berubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hidupnya hanya untuk beribadah. Tapi kita kali dalam tafsir makna ibadah di sini bukan hanya salat hidup kita, tetapi apapun aktivitas yang kita jalankan dalam hidup ini harus menjadi nilai ibadah. Salat itu sudah pasti, baca Al-Quran itu sudah pasti. Tetapi ketika berangkatnya bapak-bapak pergi ke kantor, bekerja, pergi ke pasar, dia niatkan dia berangkat untuk beribadah kepada Allah, menafkahi anak dan istrinya. Ibu ke pasar belanja, bawa uang di saku. Sepanjang perjalanan ke pasar, dia niatkan perjalanan itu untuk beribadah kepada Allah. Berapa cabai sekilo? 22.000. Dibayarnya, tak pernah ditawarnya, walaupun dia tahu sekilo sekarang 20.000. Berapa bawang sekilo? 5.000. Dibayarnya, walaupun dia tahu sekilo harganya 4.000. Kenapa? Di balik dia pergi ke pasar itu tetap dia niatkan untuk berbagi dengan orang lain. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya, Bu? Setuju? Karena orang yang berjualan di pasar itu sudah pasti ekonominya di bawah rata-rata. Kalau dia orang kaya pasti showroom mobil yang dia buka, jual motor dia, jual properti dia. Tetapi yang dia jual sayur, bayam, kentang, bawang, menandakan ekonominya menengah ke bawah. Maka orang yang hidupnya suka berbagi, berniatkan untuk sedekah, tidak pernah tawar-menawar di pasar itu. Toh semuanya dia niatkan untuk sedekah. Kita santai-santai ngajinya. Yang jualan juga seperti itu. Saya pergi ke pasar Lasi, belanja, beli kerupuk 2, 10.000 satu ikat besar. Selesai dia bungkuskan kerupuk itu, dia ambil 3 genggam besar. Saya tanya, Bu, kenapa ditambah lagi? Kan tadi sudah saya minta 2 bungkus. Katanya yang 2 bungkus bawa pergi ke duri, yang 3 genggam untuk makan di jalan. Tidak hanya kepada saya, siapapun berbelanja seperti itu dia lakukan. Ada beberapa orang yang seperti itu. Kenapa? Karena niatnya jual pun adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita perlu seperti ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Karena ibadah yang kita lakukan dalam bentuk apapun itu kira-kira untuk kita atau untuk Allah? Untuk apa, Bu? Untuk kita. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ada salat tahajud? Kadang. Tapi pernah salat tahajud? Pernah. Kira-kira bisa nggak Pak kita salat tahajud kalau tidak dibangunkan oleh Allah? Bisa salat tahajud kalau Allah tak bangunkan? Nggak bisa.
Bisa nggak kita salat tahajud setelah dibangunkan Allah tapi tidak digerakkan hati untuk mengambil air wudu? Bisa salat tahajud tuh? Nggak bisa. Ternyata di malam itu banyak orang yang tidak dibangunkan oleh Allah. Kita terjaga, ada orang yang banyak tidak dibangunkan oleh Allah. Pun banyak orang yang dibangunkan oleh Allah tapi tidak digerakkan hati. Dia bangun juga malam, tapi berangkat mencari bandrek sepanjang jalan Sudirman jam 3:30 pagi. Kok Ustaz tahu? Saya sering keluar. Ramai itu Pak. Bisanya kita salat tahajud tadi? Pertama karena Allah bangunkan kita. Yang kedua karena Allah gerakkan hati kita mengambil air wudu baru bisa kita tahajud. Pertanyaannya, tahajud itu menurut Bapak Ibu hadiah dari Allah untuk kita kah? Atau hadiah yang kita berikan untuk Allah? Nah, mikir udah. Ya. Kita bisa tahajud satu karena Allah bangunkan kita. Yang kedua kita bisa tahajud karena setelah Allah bangunkan kita lalu hati kita digerakkan oleh Allah untuk mengambil air wudu lalu kita bisa tahajud. Tahajud yang kita lakukan itu apakah hadiah dari Allah atau hadiah yang kita berikan kepada Allah? Tahajud itu menurut ulama tauhid adalah hadiah dari Allah untuk kita. Jam 3:25 terdengar panggilan azan dikumandangkan oleh ustaz. Semua telinga mendengar panggilan itu. Bisa tak kira-kira kita ke masjid kalau hati kita tidak diringankan oleh Allah? Hadirnya kita di masjid karena dibukakan hati kita oleh Allah ringan untuk berangkat ke masjid, maka salat jamaah yang kita lakukan itu, mampunya kita berjamaah dengan imam kita, itu hadiah dari Allah untuk kita atau hadiah yang kita berikan ketika salat itu untuk Allah? Hadiah dari Allah untuk kita. Ini supaya kita bisa dari level kelas ekonomis kita naik ilmu jadi level kelas eksekutif. Makanya kita ajak ibu berputar sedikit untuk memahami ini. Jam 8 pagi Al-Quran ditaruh di atas sofa. Diberikan kita ingatan oleh Allah untuk melihat Al-Quran itu, lalu dicenderungkan hati untuk membacanya. Membaca Al-Quran di pagi itu hadiah Allah untuk kita atau hadiah kita untuk Allah? Hadiah Allah untuk kita. Kenapa Allah berikan hadiah untuk kita? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang-orang yang hidupnya penuh syukur kepada Allah, syukur itu Allah kembalikan kepadanya di dunia. Di akhirat dilipat gandakan oleh Allah. Tidak pernah Allah berharap dari ibadah kita sepeser pun. Kenapa? Manusia bersifat al-ajzun, lemah, sementara Khalik bersifat al-quwwah, maha kuat. Al-qawi, al-ghani, maha kokoh dan maha kaya raya. Tidak mungkin makhluk yang lemah mampu memberikan sesuatu kepada zat yang maha kuat. Untuk apa Allah ibadah kita? Allah maha kaya raya, Allah maha kuat, tak bergantung untuk kita. Ibadah kita itu kembali kepada kita di dunia. Makanya coba ibu bayangkan kalau andaikan ada orang hari Rabu datang kepada kita ke rumah bawa hadiah 5 kilo duku. Bu, saya balik dari Palembang bawa duku 5 kilo untuk ibu. Mana perasaan tuh? Senang pada? Senang. Itu hari Rabu pagi. Hari Kamis orang datang ke rumah kita bawa beras 1 karung, minyak 2 kilo, gula 2 kilo, tambah terigu. Bagaimana perasaannya bu? Tambah senang. Rabu dapat hadiah,
Kamis dapat hadiah, hari Jumat datang lagi orang ke rumah kita, berikan kita hadiah lagi 3 martabak Mesir. Tidak tanggung senangnya hati. Setiap hari dapat hadiah dari teman kita. Makanya kenapa orang-orang soleh itu hatinya lapang, pikirannya lapang, hidupnya lapang, rezekinya murah, segala apapun nikmat diberikan Allah kepadanya. Kenapa lapang hatinya? Kenapa tenang jiwanya? Kenapa nyaman hidupnya? Karena dia adalah orang hamba yang selalu dapat hadiah dari Allah. Bukan manusia yang memberikan hadiah kepadanya. Allah. Malam tadi dapat hadiah dia dari Allah, dia ambil hadiah itu. Pagi dapat lagi hadiah dari Allah. Zuhur, maghrib, isya dapat lagi hadiah dari Allah. Tak pernah dia ketinggalan menjadi hamba yang selalu diberi hadiah oleh Allah. Maka itulah sebab orang kalau benar kesolehannya dan kesolehannya, hidupnya tenang, hatinya tenang, pikirannya lapang, rezekinya diluaskan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, kita memandang ibadah itu sebagai beban yang harus kita jalankan atau sebagai sesuatu menjemput hadiah dari Allah. Makanya beda, Bu. Orang kalau berjumpa dengan seseorang, tujuan perjumpaan itu untuk bayar hutang. Itu beda dengan orang janji untuk jumpa, tapi tujuan jumpa untuk menerima hadiah dari orang yang tempat dia jumpai. Mana yang nikmat tuh? Jumpa sama orang bayar hutang atau jumpa sama orang dia kasih hadiah, kita tunggu hadiah. Makanya Bu, tanggal gajian itu terasa lebih lama daripada tanggal bayar cicilan. Cicilan itu cepat, aduh udah tanggal 5 lagi, baru kemarin dibayar tanggal 5 masuk lagi. Tapi kalau gajian lama terasa. Makanya sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita rubah mindset kita bahwa ibadah yang Allah berikan itu hadiah yang harus kita jemput. Setelah kita jemput, kita nikmati. Makanya orang kalau merasakan setiap amal itu hadiah yang Allah turunkan, lalu dia takbir, dia salat, maka dia akan seperti dicas dirinya dengan ibadah-ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana supaya kita menyebut hadiah itu dan menjadi pribadi hamba yang dekat dengan Allah? Maka dikatakan oleh ulama tasawuf, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang kalau sudah kenal dengan dirinya, dia pasti jumpa dengan Tuhannya. Ibu kenal diri. Kenal diri itu Pak bukan tahu identitas. Nama tahu, nama istri tahu, jumlah anak, alamat, RT, RW, kelurahan, bukan itu yang kenal diri. Tapi kenal diri itu kita tahu tentang diri kita. Contoh Bu, Ibu punya HP. HP itu fungsinya apa Bu? HP itu fungsinya yang pertama bikin video. Yang kedua update status di Facebook, di Instagram. Ngontak orang, nelpon orang, menghubungi orang, kirim pesan lewat WA, mobil banking, transfer uang. Itu fungsinya HP. Kalau HP sudah tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, itu kemungkinan besar itu ada elemennya yang rusak. Jadi kalau HP itu nggak bisa lagi nelpon, nggak bisa lagi ngerekam video, nggak bisa lagi update status, nggak bisa lagi gunakan untuk mobil banking, itu HP itu pasti sudah banyak yang rusak elemennya. Maka caranya bagaimana? Bawa ke jalan pertanian, bongkar itu HP sampai ketahuan di mana kabelnya yang rusak, penyakitnya yang bersarang di dalam HP itu. Kok nggak lagi berjalan sesuai fungsinya? Maka begitu juga kita manusia itu. Kita fungsi kita diciptakan oleh Allah yang hari-hari harus jadi ibadah.
Kalau melihat orang, melihat itu nilainya ibadah. Kalau bicara kita, yang keluar dari ucapan itu juga ibadah di sisi Allah. Kalau hati ingin bergetar untuk melihat orang lain, hati itu tetap bergetar yang isinya nilai ibadah. Kalau manusia tak lagi berfungsi seperti itu, berarti ada yang rusak dalam diri kita, Bapak. Jadi tali kabel ini banyak yang rusak, harus kita bongkar. Bagaimana bongkarnya? Bawa ke ulama tauhid. Nanti dibongkar, nanti dibelah, nanti manusia itu dibongkar, baru dipisah-pisah. Maka ketemulah manusia itu, kata ulama, menjadi 6 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga kalbu, yang keempat hawa nafsu, yang kelima akal. Jadi kalau Bapak nggak tahu kajian ini perlu didengarkan. Yang pertama elemen dalam diri manusia itu adalah yang nampak, yang terlihat, al-jasadu, jasad yang terlihat. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada badan. Ini namanya jasad yang terlihat ini. Cek dulu yang pertama yang terlihat ini. Sudahkah kita berikan makan dengan makanan halalan thayyibah, dengan yang baik? Baik itu tidak hanya cara mendapatkannya, tidak hanya zatnya. Sudahkah setiap yang masuk ke mulut kita selalu kita doa sama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun yang kita makan itu cuma 1 kuaci saja. Bilang sama anak, "Nah, apapun yang kamu masukkan ke mulutmu, engkau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya kalau andaikan makanan itu jadi daging, maka jadilah dia daging dan darah ketakwaan, tidak menjadi daging dan darah kemunafikan." Kadang banyak orang sekarang, Pak, dikala lapar lupa menyebut Allah, tapi dikala kenyang masih daunnya alhamdulillah. Padahal tadi masuknya lupa. Setelah jasad, yang kedua ruh. Maka ruh itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau bertanya orang kepada engkau tentang ruh, maka katakan kepada mereka, ruh itu urusannya Allah. Tetapi dalam ayat yang lain dikatakan ruh itu adalah tiupan Allah kepada manusia. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan ruh kepada manusia. Jadi seorang peneliti dari Amerika Serikat, ketika ada kawannya sakaratul maut, kawannya itu dimasukkan ke sebuah tempat, lalu tempat itu dikelilingi oleh baja yang sangat besar dengan harapan penelitiannya sukses. Untuk apa? Karena kalau sakaratul maut berpisah jasad dengan ruh. Kalau sudah dikelilingi dengan baja yang besar, ruh terperangkap tak bisa keluar. Dan dia akan teliti dari mana asal ruh ini, seperti apa bahannya. Tetapi ketika berpisah ruh dengan badan kawannya tadi, ruhnya tetap tidak kelihatan. Artinya ruh itu bisa menembus setebal apapun hambatan, bisa menembus, saking halusnya ruh itu. Dan ruh itulah yang membuat kita dekat dengan Allah, karena dia berasal dari Allah. Itulah dulu yang berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahirna. Apakah aku ini engkau akui sebagai Tuhanmu? Qalu, semua ruh itu menjawab. Ruh jamaah al-jihad, ruh jamaah an-naba, ruh jamaah nuriman, ruh ustadz, semua ruh sepakat menjawab ketika itu, qalu bala syahirna. Benar ya Allah, engkau itu kami saksikan sebagai Tuhan kami. Ketika ruh masuk ke jasad, bergabungnya ruh dengan jasad itu namanya insan. Ada ruh, ada jasad bergabung namanya insan. Kalau berpisah ruh dengan jasad namanya mayat.
Di sini insan atau mayat? Kan sepakat jawab insan, berarti masih bergabung. Kemudian yang ketiga setelah itu namanya kalbu. Apa kalbu itu? Tempat berlabuhnya cahaya-cahaya Allah. Kalbu, tempat berlabuhnya cahaya-cahaya Allah. Maka disitulah masuknya kebenaran, disitulah masuknya zikir, disitulah masuknya tilawah Al-Quran, disitulah masuknya ibadah. Makanya ketika Ustadz Zaini tadi salat, beliau membaca Al-Fatihah, maka dengarkanlah ucapan Al-Fatihah beliau dengan hati, jangan dengan telinga. Karena kalbu itu hebat. Kalbu bisa mendengar, kalbu bisa melihat, kalbu bisa berpikir. Makanya karena nilai cahaya-cahaya Allah tadi adalah tempat bermuaranya di kalbu. Karena kalbu itu sejatinya diciptakan untuk berlabuhnya segala cahaya-cahaya Allah. Maka dengarkan bacaan imam yang mendengarkan kalbu, bukan telinga kita. Semakin kalbu itu banyak mendengar cahaya-cahaya Allah, hidayah-hidayah Allah, maka kalbu itu akan menjadi kuat. Dan kalbu yang kuat itu bisa mengendalikan elemen yang keempat, namanya hawa. Hawa itu nafsu bahasa kitanya. Hawa itu bukan istri Nabi Adam. Kalau istri Nabi Adam itu Hawa, Hapadeh. Kalau hawa itu nafsu. Maka nafsu ini apa, Bu? Sesuatu yang ada dalam diri kita yang Allah ciptakan. Ingin melihat yang indah, ingin melihat yang bagus, ingin melihat yang serba sempurna. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, dikasih tiga minta empat. Itu adalah nafsu. Penting di dalam diri manusia. Kalau tak ada nafsu, tidak akan ada keturunan. Kalau tidak akan ada nafsu, tidak akan mungkin Masjid Al-Jihad ini sebesar ini. Dulu kalau nggak salah kayu-kayu. Setelah kayu-kayu dibuat beton, kemudian diperbesar lagi, dipercantik lagi, dikeramik lagi, dikasih lampu hias lagi. Ini kerja nafsu. Maka nafsu itu penting dalam tubuh manusia. Kalau tak ada nafsu, tak akan ada keindahan dalam hidup ini. Maka makanan kalbu itu adalah cahaya-cahaya Allah. Dari ibadahnya, dari zikirnya, dari salatnya. Maka makanan nafsu itu adalah di mineral, lansek setengah kilo, nasi goreng sabungkui, pecel lele 2 bungkui. Itu makanan nafsu. Kemudian yang ketiga itu namanya al-aqlu, akal. Apa makanan akal itu? Ilmu. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim, laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Karena kalau akal itu tidak diberi dengan ilmu, maka akal kita tidak punya nutrisi. Dan akal itu kalau mendapatkan ilmu, maka dia berfungsi untuk menjadi dewan penasehat kalbu manusia. Ada akal, nutrisinya ilmu. Ada kalbu, nutrisinya ibadah dalam bentuk apapun. Ada hawa, nutrisinya adalah makanan. Kalau kita boleh kembali menarik waktu, seberapa umur yang sudah kita pakai, kira-kira dari 3 elemen ini, apa yang kita isi selama ini untuk mau jumpa dengan Allah? Jangan-jangan pagi yang kita pikirkan adalah nafsu. Apa masak sambal begoda? Itulah nafsu itu, Pak. Sambal salah dari ujarian. Kau pagi udah kerajo, biko pulang kerajo. Jangan lupa bari 2 karung ya dari. Nafsu ya baru. Besok kalau bergajian udah main-main kalau ke Tanah Abang, udah nafsu juga. Pernah nggak ibu ajak udah di malam jago tahajud, udah jagokan awak ya awak ingin berjamaah udah sabar.
Kalau bisa ada maghrib isu udah damakan bacaan Al-Quran awak damakan baca Al-Quran awak baru murojaah baru. Nah kalau bisa awak bisu ada pengajian ada ustaz di situ dah dari Pekanbaru ada mengkajinya dah. Kira-kira bu bapak salamu hidup ditampuh nyawa di kandungan badan di antara yang tiga lain tata nuahia tawa. Kalau kalbu lain dia makan, akal lain dia makan, kemudian nafsu diberi makan, maka waja'alhu, maka jadilah dia itu menjadi insanan qamilan wa qalban sakinan. Maka jadilah orang itu menjadi manusia yang sempurna dengan kalbu yang selamat. Apa gunanya kalbu ini harus selamat? Kan kalbu ini kendaraan bu. Ibu mau pulang kampung, ibu yang di tiang sana di mana kampung ibu? Yang dekat tiang, yang nenek-nenek di Batu Sangka. Ibu kalau pulang ke Batu Sangka, yang dipikirkan dulu, kendaraan yang kamu bawa berangkat ke Batu Sangka. Ayo dah bu. Bisa ibu pergi ke Batu Sangka tanpa kendaraan? Bisa, tapi bilu sampai. Kalau ingin berangkat ke suatu tempat tujuan, maka yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah kendaraan. Maka orang-orang beriman itu yakin di dunia ini tidak tujuan, dunia itu perjalanan. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian engkau dimandikan, kemudian engkau dihidupkan di dunia, kemudian semua kalian ini akan kembali kepada kata Allah. Namun kembali serupa aku yang persiapkan bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ku bangga bana awak dengan kendaraan awak di dunia. Orang bawa tu awak bawa tu, orang bermotor awak bermotor, orang berumah awak berumah. Kendaraan yang dibawa isu ala dua atau walun. Di hidupku perjalanan. Apa kendaraan tu Ustaz? Cik sajanya qalbun salim. Al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa ma atallah min qalbin salim. Hari di mana ketika itu hartamu, anak-anakmu, keturunanmu tidak lagi menjadi sebuah patokan penilaian kecuali orang yang jumpa dengan Tuhannya dengan kendaraan qalbun salim. Ketika kita kaji lagi tafsirnya apa makna qalbun salim ini? Dua, salamatul qalbi min kisbin. Makna yang pertama qalbun salim itu hati yang lurus, yang kedua adalah hati yang selamat. Lurusnya hati dari segala kedustaan dan tipu daya. Baru bisa awak punya kendaraan bu. Dapat awak bangga punya Fortuner, punya Ras, punya Toyota. Kalau punya kendaraan yang sebenarnya. Apa tuh bu? Lurusnya kalbu dari segala kedustaan dan tipu daya. Ampe tambah ampe 8. Kalau ampe tambah ampe 9,5. Kalau ampe tambah ampe tak 9,5, proyek tak lulus. Kalau ampe tambah ampe tak ditulis 10,5 dan hapus tak cair. Kalau ampe tambah ampe harus 9,5 baru bisa proyek itu cair dan hapus itu turun. Kalau ampe tambah ampe tidak bisa jadi 8, biar berhenti di kepala sekolah. Kalau ampe tambah ampe tidak bisa jadi 8, harus 10,5 baru jadi proyek, biar ada proyek itu. Kalau ampe tambah ampe hasilnya 6 balik tidak bisa 8, biarlah tinggalkan pekerjaan, cari rezeki Allah dengan jalan yang lain. Sekilo itu harus 10 on. Kalau sekilo 8 on baru untung, dia cari pekerjaan yang sekilo 10 on bisa untung. Yang kan ada 20 bu, yang 1 kilo bu 9 on. Kalau 1 kilo tak 9 on tak dapat untung, tak berjuang kali. Persaingan ketat. Maka dia tinggalkan itu, cari rezeki yang sekilo harus 10 on. Kalau bapak ibu punya itu, prinsip itu dalam hidup, kita punya kendaraan menuju Allah.
Tapi kalau jualan harus banyak tipu-tipunya, berbisnis harus banyak bohong-bohongnya. Kendaraan dunia kita dapat, kendaraan menuju Allah kita nggak punya. Yang kita butuhkan itu kendaraan menuju Allah. Kendaraan di dunia kita tak punya, Oplet banyak, Gojek banyak. Tapi kendaraan menuju Allah tak bisa kita numpang dengan orang lain. Harus dengan lurusnya hidup kita ini karena Allah. Kalau barang tu nak rancak, kecekan nak rancak. Kalau barang tu buruk, kecekan buruk. Kalau barang tu lah 3 hari dan kecek lah baru turun dari pohonnya. Dijual rambutan baru turun dari pohon, ambo pali sampai kilo, tiba di rumah hitam-hitam. Lewat online. Tapi pas tiba di rumah, ambo tanam saja. Alhamdulillah. Hari ko lah bisa ambo bersedekah ke orang lain. Nyo pasti nak berpinti, makanya mengalir seperti itu. Berang ambo, insya Allah mau nak berang ambo. Sekali rugi, menurut orang rugi. Tapi bagi yang nak ada rugi di dunia, segala sesuatu lah ditentukan Allah. Yang kedua, salamatul qalbi min mardi. Yang dikatakan qalbun salim itu ketika selamatnya hati dari segala hal yang menjadi penyakit dalam hati itu. Baik syaratnya punya kendaraan menuju Allah. Harus jauh dari kesombongan. Harus jauh dari rasa ujub dengan kelebihan. Orang kan banyak jo yang ujub kok. Nah pertama baku bisa ujubnya. Nyo mungkin rajin baca Al-Quran. Ustaz Zaini 2 kali sehari baca Al-Quran. Nyo 5 waktu baca Al-Quran tak. Tetapi lihatlah bacaan Al-Quran kita seperti apa. Bacaan Al-Quran kita sudahkah seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As yang sehari baca Al-Quran khatam, sehari khatam. Lalu kata Rasulullah, wahai Amr bin As, cukup engkau khatamkan 3 hari sekali khatam. Akhirnya semenjak itu Abdullah bin Amr bin As khatamkan Al-Quran sehari 10 juz. Lain kalau ibu-ibu siku yang rajin baca Al-Quran sehari 10 juz mau orangnya. Lain kalau ibu buat 300.000 gini aja. Tak gara-gara yang komiti ada oleh contoh lah. Tapi sehari 10 juz. Dah ada bu. Makanya awak habis baca Al-Quran, mendoa awak ke Allah. Mendoa tu apa bu? Minder. Ya Allah, aku lagi baca Al-Quran ya Allah. Tapi belum bisa seperti orang-orang soleh di zaman dahulu ya Allah. Maafkan ya Allah. Minder lah. Sahabat salat tahajud. Rasulullah salat tahajud. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, tambah lagi surah Al-Imran, tambah lagi surah An-Nas. Kalau awak tahajud trikul banggalah barasu awak saja di siku yang ahli tahajud. Selesai tahajud minta ya Allah, minder ya Allah. Walaupun aku setiap malam bisa tahajud ya Allah, tapi tahajud aku halus seperti tahajud para sahabat di zaman dahulu. Semakin bertambah amalnya, semakin malu dia kepada Allah. Oh sedekah. Karpet sang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Rekeningnya surang digunakan untuk beli karpet. Lihat sahabat, separuh hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Kita beli karpet 10, berapa uangnya? 50 juta. Dari berapa? Tengok-tengok cerita rekeningnya rupanya 5,5 miliar. Berapa persen 50 juta dari 5,5 miliar? Belum juga kita bisa mengalahkan orang-orang soleh di zaman para sahabat dahulu. Jadi kalau kita merujuk ke sana, kita tak bisa sombong dengan kedermawanan, kita nggak bisa sombong dengan ibadah, kita nggak bisa sombong dengan tahajud, kita nggak bisa sombong dengan baca Al-Quran, apalagi ustaz. Abdullah bin Abdurrahman seorang ulama besar, tetapi minta izin kepada istrinya mau pergi ke luar negeri mencari guru lagi untuk menambah ilmunya. Padahal di negerinya Madinah ketika itu seorang ulama besar.
Ustaz Arlen baru diduri. Kalau ada dari fikih nak ada ilmu kita sedikit. Maka kalbun salim itu yang pertama, selamatnya diri kita dari segala hal yang membawa kedustaan dalam hidup ini. Yang kedua syaratnya selamatnya kalbu kita, diri kita dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit dalam hati kita. Sombong, takabur, ghibah, namimah, segala penyakit-penyakit hati. Kalau dua ini kita punya, disitulah kita akan mendapatkan halawatul iman, manisnya ibadah, manisnya tujuan, kenal hakikat diri ini kita dari mana, kita sedang di mana, kita hendak ke mana. Maka insya Allah apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah itu akan terasa nikmat dari kita. Kenapa? Karena pekerjaan ibadah itu adalah pekerjaan qalbu. Walladzina amanu lam yalbisuna imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maka ada ketenangan dalam hatinya dari setiap ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Pertanyaannya, tenang tak kita lagi ibadah? Tenang tak kita sedang tahajud? Menikmati tak kita sedang ibadah? Menikmati tak kita sedang melakukan kebaikan? Membantu orang lain, menikmati tak kita? Mengeluarkan duri dari tengah jalan, menikmati tak kita? Mengantarkan orang sakit ke rumah sakit dengan mobil kita, menikmati tak kita? Pergi goro janji datang 50 orang, rupanya 5 orang saja yang datang, menikmati tak kita dengan keadaan itu? Kalau kita menikmati semua itu, berarti kita sudah benar-benar bismillah hidup ini. Kalau bismillah itu mudah. Abo mengaji di Al-Jihad maghrib, rupanya jam 6 hari hujan lebat. Oto sedang di bengke, cuma ada motor. Menurut ibu, abo cameh atau enggak? Kula bajanji di Ustaz Wirid Quran mau garik anam saperampe hari hujan di stadion. Oto sedang di bengke, cuma ada Honda. Menurut bapak ibu, abo cameh enggak? Abo enggak cameh. Yang menentukan abo di wirid siko Allah. Yang membuatkan jadwal itu Allah tahu dan atas izin Allah. Amo siap-siap barangke Allah tahu. Hari hujan pun Allah yang menurunkan. Apa yang memberi amo cameh? Makanya ketika ditanyakan kepada ulama tauhid, "Ma Allah, Allah itu apa?" Maka dia tidak lagi menjawab Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah itu pemilik alam semesta. Tapi dia akan menjawab Allah itu adalah segala-galanya dalam hidup. Artinya kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang sengsara itu adalah manusia yang ketika hatinya sudah lagi lepas berharap kepada Allah dan dia berharap kepada makhluk. Mungkin dia berharap kepada pekerjaannya, mungkin dia berharap kepada gajinya, mungkin dia berharap kepada atasannya, mungkin dia berharap kepada tetangganya. Itulah seburuk-buruk manusia dan serugi-rugi manusia ketika hatinya sudah dia ajar untuk berharap kepada selain Allah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di sini, insya Allah dari tuduhannya, dari wajahnya, insya Allah hati cuma berharap kepada Allah. Amin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, makanya yang pertama itu adalah mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri kita, kita mengenal Tuhan kita. Itu baru tahap pertama, ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, melangkah mengenal Allah. Makanya kata Rasulullah, "I'malu ilallah." Wahai sahabat, ajarkan dia tentang Allah. Fa idza arafullah fa'mur bisalat. Kalau dia sudah kita ajarkan mengenal siapa Tuhannya Allah, dia sudah kenal dengan Allah, baru ajarkan dia, suruh bagaimana tata cara salat. Maka yang pertama dalam agama itu ibu adalah menanamkan konsep akidah kepada anak kita. Bukan ibadah dulu, akidah dulu. Makanya anak kita harus ke pesantren. Tidak bisa di sekolah negeri PAI 3 jam seminggu. Potong lagi masa mid semester, potong lagi masa semester, potong lagi rapat akhir bulan guru. Pilu anak awak kamu dapat cahaya agama oleh Pak.
Makanya harus ke pesantren. Tak bisa dia ke pesantren, tak bisa pisah sama kita. Cari guru yang mampu mengajarkan akidah kepada anak kita. Makanya Rasulullah itu singkat umur beliau, tapi panjang ilmu beliau sampai hari ini masih kita pelajari. Karena ada beda antara Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah pertama yang beliau matangkan kepada umatnya adalah perkara iman, perkara tauhid, perkara akidah. Bahkan butuh 13 tahun untuk membahas masalah itu. Masalah yang lain di luar itu 10 tahun saja di kota Madinah. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Kini anak awak masuk sekolah MDA. Di MDA ada aja yang pertama buku kitab taharah, cara wudu, cara salat, cara sembahyang, tapi tidak ada ilmu tentang akidah, mengenal Allah. Karena kalau orang sudah mengenal Allah, maka dia menjalankan ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Bapak-bapak punya kewajiban, ajarkan anak kita akidah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajarkan dia akidah. Sudah berapa kali kita mengajarkan perkara akidah kepada anak kita, seperti Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau perserikatkan Allah. Kalau kita kaji dalam tafsir apa makna itu? Itu hanya salah satu nasihat Luqman dari nasihat-nasihat lain tentang ketauhidan yang diberikan kepada anak. Maka Bapak Ibu, sudah berapa kita mengajarkan tentang keesaan Allah kepada anak-anak kita, sehingga tumbuhlah anak-anak kita menjadi orang yang kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dan kuatnya tauhid dan akidah tadi membuat dia menjadi kuat dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita cerna dan sama-sama bisa kita amalkan. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian kajian ini ada yang tidak berkenan di hati kita. Kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.